Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban. Berarti setengah bulan lagi kita masuk bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita dan memberkahi usia kita, dan tentunya memberi kemampuan kepada kita untuk bisa menikmati samudra keberkahan dari bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah sucikan, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Syariah Waris Center tetap istiqomah dengan programnya tadabbur ayat-ayat waris, ya. Semoga program ini Allah berkahi dan tentunya Allah berikan kemudahan, terutama untuk saya pribadi, untuk bisa berbagi, sharing bersama sahabat-sahabat, bersama ayah bunda dan semuanya, untuk bisa mengkaji lebih dalam, menguatkan keimanan tentang ayat-ayat waris. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di ayat ke-8 pertemuan terakhir. Dan hari ini kita masuk ayat ke-9, ya. Baik, sebelumnya saya akan bacakan ayat ke-9 dari surah An-Nisa yang akan kita tadabburi bersama insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saya bacakan artinya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-9. Baik, untuk masuk ke tadabbur, kita akan coba menelusuri beberapa tafsir dari karangan para ulama. Yang pertama kita akan bedah melalui tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana boleh menafsirkan tentang ayat yang barusan saya bacakan. Dari Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ayat ini mengenai seorang laki-laki yang meninggal. Kemudian seseorang mendengar bahwa ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya. Ingat, ada wasiat, ada waris. Bedakan, ya. Kalau wasiat itu adalah pesan si mayit ketika masa hidupnya. Ia berpesan yang ditunjukkan, yang diperuntukkan kepada selain ahli warisnya. Misalkan di sini ada seorang ayah ingin berwasiat untuk anak adopsinya, misalkan ya, atau anak asuhnya, karena anak asuh bukan ahli waris. Atau di sini ada seorang paman pengen berwasiat untuk sepupunya atau keponakannya yang mungkin secara waris akan tertutup oleh anak-anaknya. Jadi wasiat ditujukan pada siapa? Ditujukan kepada selain ahli waris, ya. Diucapkannya masa hidup, tetapi eksekusinya, pelaksanaannya pasca kewafatan yang bersangkutan atau yang berwasiat tadi. Kalau waris nggak usah diucapin apa-apa, sudah otomatis, dan sudah Allah tetapkan siapa yang mendapatkan dan berapa masing-masingnya. Kalau wasiat ya harus terucap dari
si pewaris atau si mayit yang sebelum meninggal ia berpesan berwasiat kepada orang-orang yang ditujukan. Jadi kesamaannya adalah waris dan wasiat sama-sama diaplikasikan, dilaksanakan pasca kewafatan seseorang. Perbedaannya, kalau waris sudah ditetapkan orang-orangnya sebagai ahli waris, sedangkan wasiat diperuntukkan kepada selain ahli waris. Atau seorang ayah berwasiat ke anaknya, "Nak, kalau papa meninggal, toko yang di pinggir jalan itu kan jalan apa gitu kan ya, itu buat kamu ya." Nah, itu batal wasiatnya. Kenapa? Karena anak kita adalah calon ahli waris. Jadi wasiat ini ditujukan kepada selain ahli waris. Nah, hadis di sini bahwasanya seseorang mendengar bahwa ia memberikan wasiat. Maksudnya apa? Dia berpesan kepada selain ahli warisnya, di mana wasiat ini membahayakan ahli warisnya. Bisa jadi mungkin wasiatnya seluruh harta. Wah, ini kan membahayakan. Atas setengah hartanya saya wasiatkan untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk yatim, atau untuk ponakan, sepupu, atau untuk anak angkat dan sebagainya. Ini diantara membahayakan. Membahayakan siapa? Ahli waris ya. Saya lanjutkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang mendengar hal itu untuk bertakwa kepada Allah dengan membimbing dan mengarahkan yang bersangkutan kepada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha memperhatikan ahli waris orang tersebut sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri tatkala ia takut mereka disia-siakan. Ini dari kitab At-Tabari ya, jilid ke-8 halaman 19. Demikianlah pendapat Mujahid dan yang lainnya. Kalau kita lihat dari kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, disebutkan di hadis tersebut ada penegasan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu. Jadi saat ini ketika sedang sakit, Rasul menjenguk, masya Allah, luar biasa. Seorang Rasul, ya, menjenguk seorang sahabat, pimpinan menjenguk bawahan. Ini pelajaran berharga buat kita semua nih. Ia bertanya kepada beliau, maksudnya Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak harta dan tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang perempuan." Nah, ini saat ini tipe sahabat yang kaya raya, ya, tak kaya raya, dan dia hanya memiliki satu orang anak saja, ya. Kemudian saat mengatakan kepada Rasulullah, "Bolehkah aku mensedekahkan 2/3 hartaku?" Ya, maka Rasul menjawab, "La, nggak boleh." Jadi saat pengen bersedekah untuk Islam 2/3-nya kepada Rasulullah, gitu kan ya. Tapi Rasul menolaknya. Tidak, gitu kan ya. Ini saat kekeh nih. Bertanya lagi, "Kalau enggak 2/3, setengahnya Rasulullah?" Tapi Rasul menjawab, "Tidak." Bayangkan, masih ditolak, gitu kan ya. Kasus saat ini. Kemudian ia bertanya, "Bagaimana kalau dengan 1/3?" Kata Sa'ad. Baru Rasul mengatakan, "Ya, as-sulus was-sulusu katsir." 1/3 dan itu sudah banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Innaka in tadara warasataka agniya'a khairun min an tadarahum 'alatan yatakaffafunan nas." Sesungguhnya kata Rasulullah, kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup, dalam keadaan mapan adalah lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin. Kalau sudah miskin, mereka meminta-minta kepada orang lain. Nah, maka di sini turunlah ayat ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ketika ada seorang ayah, ya, dia berbuat curang dengan berwasiat kepada selain ahli waris, di mana wasiatnya ini, ya, membahayakan bagian atau jatah ahli warisnya sendiri. Nah, maka Allah tegaskan ini, wal yakhsha, takutlah kalian. Jangan sampai kita ini meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan dhi'afan, lemah. Kalau sudah lemah secara ekonomi, apalagi lemah akidah, nauzubillah, ya. Lemah ekonomi pun itu bisa menyeret kepada kekufuran, menyeret kepada kesyirikan.
Sebagaimana sabda Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, bisa jadi kefakiran itu, kemiskinan itu menyeret kepada kekufuran. Maka logikanya seperti ini. Ya, jangan sampai punya logika, saya kan pengen tabungan akhirat, saya pengen wakaf semuanya. Tunggu dulu, ya. Wakaf itu hukumnya apa? Wasiat itu hukumnya apa? Waris itu hukumnya apa? Ini harus tahu kita ini, ya. Menyelesaikan waris sesuai dengan hukum Allah itu hukumnya fardu, wajib. Kalau sudah wajib berarti pahalanya besar nggak? Besar, ya. Luar biasa. Tapi sebaliknya mohon maaf, ya. Kalau bicara wakaf, bicara sedekah, bicara apa lagi? Wasiat. Itu adalah ibadah apa? Sunnah. Enggak pun, ya enggak dapat pahala apa-apa dan enggak berdosa. Tapi kalau sampai kita jor-joran memperjuangkan yang sunnah, mengabaikan yang wajib, gitu kan ya. Akhirnya apa? Yang wajib tadi warisnya kan jadi sempit ahli waris kita ini. Kita pengen wakaf sampai 2/3 harta, maka semua harta gitu kan ya. Mungkin karena ada indikator misalkan sama anaknya nggak kurang baik gitu kan ya, dia wakafin semuanya hartanya biar bisa dinikmati di akhiratnya. Tunggu dulu. Ketika ada seorang ayah di sini, ibu di sini, wakafin semua harta gitu kan ya. Ia acuhkan anak-anaknya dalam keadaan lemah dan sebagainya, nggak mau bagi-bagi waris, ia wakafkan dengan dalih pengen dapat pahala. Tunggu dulu. Wakaf itu sifatnya sunnah, mustahab dianjurkan, sedangkan waris itu wajib, gitu kan ya. Maka di sini Rasulullah membatasi. Kalau mau wakaf, kalau mau sedekah, kalau mau infak, apapun bentuknya, as-sulus was-sulusu katsir. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya. Memang tergambar begitu istilahnya itu kekhawatiran, penyesalan itu ketika tidak bersedekah, gitu kan ya. Benar ayatnya. Dia mengemis kepada Allah, ya Allah, andaikan kau akhirkan, gitu kan ya, usiaku, ajalku 1 detik saja, mau ngapain? Fa as-saddaqa, aku bersedekah ya Rasulullah. Artinya apa? Itu ditunjukkan pahala yang begitu besar sedekah itu. Tapi jangan sampai sedekahnya menabrak hukum yang lain. Ada batasan. 1/3 maksimal. As-sulus was-sulusu katsir. 1/3 dan itu sudah banyak. Ini hati-hati. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai terjadi, khawatirlah kalian. Jangan sampai kita membahayakan atau menzalimi bagian ahli waris kita. Insyaallah ketika ahli waris kita ya itu dalam keadaan mapan ya, cukup, insyaallah mereka akan kuat secara ekonomi dan kuat pula secara akidah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian tadabbur yang sangat sederhana ini menjadi pencerahan untuk kita pada hari ini untuk berhati-hati tidak menzalimi ahli waris kita dengan cara melebihkan atau istilahnya itu melampaui batasan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Selamat beraktivitas pada hari Senin yang berkah ini. Di bulan Syaban ini semoga Allah menyampaikan usia kita masuk ke Ramadan. Astaghfirukum walahum minkum, mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syariah Wadi Center, harta berkah, keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.